Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Dingin? Panas? Yang panas hatinya ya. Alhamdulillah, ini purnama di atas. Semoga hati kita juga terang seperti terangnya purnama. Amin. Walaupun terangnya purnama bukan karena dia terang sendiri, tapi ada pelita yang meneranginya. Tapi jika ada yang menghalanginya, apakah rembulan masih terang sedia kala? Tentu tidak. Itulah yang disebut hijab. Maka insya Allah malam ini tema kita pulang kepada Allah. Kita akan mengambil tema hijab-hijab yang menghalangi kita pulang. Insya Allah. Mari sama-sama kita istighfar ya. Coba duduk yang tenang, yang santai, rileks, ikutin ya. Apapun posisinya, cari yang nyaman saja. Gak mesti bersimpu, bisa terserah yang nyaman ya. Mari kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima syahadat kami. Terima persaksian kami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai ayahanda ruhani kami, Abul Arwah, Sayyidina Rasulullah, terimalah kami menjadi umatmu. Terimalah kami menjadi pengikutmu. Terimalah kami dalam daftar syafaatmu. Kita baca Haikal Ma'arifnya. Ahad Dzatullah. Ayo sama-sama. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah, waj'alna ya Rabbana min ahlillah. Jadikan kami ya Allah min ahlillah, bagian dari ahlullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Ya, sama-sama. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pandangan mata kami. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni pandangan kami yang salah memandang. Memandang kepada yang haram. Bahkan memandang tidak dengan memandang ada af'al perbuatanmu. Memandang kosong kepada segala sesuatu. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pendengaran telinga kami, dosa lisan kami,
dosa tangan dan kaki kami, dosa perut dan kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, sekali lagi. Astaghfirullah. Iktikadkan nama Allah membersihkan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar tambah mantap, dibayangkan seperti itu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Masuk ke dalam kalbu. Buang, akui kepada Allah. Di dalam kalbu ada dosa sombong, dosa lalai mengingatnya, dosa iri dengki kepada makhluknya. Coba istighfarkan kalbunya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kalbu kami, dosa hati kami, dosa iri dengki kami, dosa sombong kami, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari, dosa orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, ulama kami, guru-guru kami, keluarga kami, semua yang hadir malam ini. Ampunkan kami semua ya Allah. Ighfir lana wa lahum ya Ghaffar ya Ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nasi Nasr. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Rasul. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasul. Baik, ya, zikirnya kalau ahwalnya turun nanti, ada ahwalnya nanti saya kasih zikir nafas di akhir, ya. Insya Allah zikir tahan nafas nanti di akhir. Pas sudah mulai dingin-dinginan, pas dikasih ntar, ya. Insya Allah, doa aja supaya Allah izinkan, ya. Yang tadi itu cuma conditioning, supaya kalbu kita tidak terganggu sama yang lain, makanya tidak banyak-banyak, ya. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita diundang, itu ayatnya. Ini belum aktif, ya. Oke, sip. Ada ayatnya begini, irji'i. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar, ya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang. Jadi udah pas judulnya nih Paman ini. Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah, baru kenalan nama ininya. Oke, rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab, ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi zamanihi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid
Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Sekarang tahun berapa? Hijriahnya 1443. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Ar-Risalah Al-Laduniyah, itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyaksikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Ya. Atau memang tidak faham sama sekali, wallahu alam, kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini nggak nyampe, karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talaki nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga, beliau wafat tahun 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub, hijab-hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? Nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam kita ini bukan hanya hijab keburukan, tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab, dan ini tidak semuanya negatif, ya. Maka hijab dibagi dua, ya. Yang pertama hijab cahaya. Yang kedua hijab kegelapan. Ini kalau menuju Allah, yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan orang udah tahu maksiat, kejahilan, ini sini nih. Orang udah tahu semua. Dan apa yang sangat menarik di sini, di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama. Tapi Imam Al-Iraqi memperkenankannya. Imam Mula Al-Qari, imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih. Ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi. Ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi sab'ina alfa hijabit. Kira-kira begitu kalau disampaikan. Allah memiliki 70.000 hijab. Jadi hijab ini berapa nih? Hijab cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000 Pak. Ini gimana cara ceritainnya? Ya. Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa. Ya. Waduh. Ya. Kata pasukan arwah tadi, mana panglimanya tadi? Pak Bandi ya. Saya bilang, Pak Bandi, nama antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya, itu hijab itu. Ya. Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru sekumpul bilang kalau Al-Kutub atau Al-Ghaus dia melewati 1.000.000 makomat. Saya tambahin dalam 1.000.000 ada 1.000.000. Dalam satu makom itu ada lagi makom banyak. Hijab itu nikmat, tapi juga ujian. Nah, ini kita urai, kok bisa ya hijab itu nikmat? Kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini. Itu hijab. Hijab gelap. Islamnya cahaya. Apalagi nih, pernah nyantri, berarti punya ilmu.
Ilmu itu hijab. Hijab cahaya. Kapan dia menjadi hijab kegelapan? Kalau saya merasa berilmu. Nah, ini yang terjadi banyak pada ulama. Makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir, efeknya dahsyat. Karena kalau ulama tergelincir, dia bawa dalil. Dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Itu hijabnya sudah tambah lapis-lapis. Di dalam itu ada 70.000 kegelapan, kira-kira begitu. Jika dia tidak ada mursyid, murabbi, wali yang menyelamatkan dia nggak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu nggak ada yang lebih alim dari beliau lah. Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan itu jadi ilmu yang mustaqil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian. Ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah. Ya. Bicarain Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa nangis, nggak bisa rindu. Istighfar, menjelaskan makna istighfar dahsyat, tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar dia nggak bisa. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari kok ada hijab dalam diriku. Nah, Imam Ghazali nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Farmadi. Di Indonesia ada orang namanya Permadi ya. Tapi dia ini ya, bukan ahli tarekat. Sepertinya ahli kebatinan. Barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir khafi, baca nama Allah di dalam kolbu, masukkan ke dalam kolbu. Inilah yang saya talqinkan beberapa bulan yang lalu. Bulan apa tuh Paman? Masih ingat gak? 6 bulan ya. Zikir Abu Ali Al-Farmadi ini yang saya talqinkan. Dan itu gak pernah saya talqin secara terbuka kecuali di sekitar sini, Kirom ya. Bagian mana? Kiram apa namanya itu? Kiram Park. Ya, gak tahu juga kok bisa di sini. Ya. Dulu kita sembunyiin ya. Saya menyembunyikan ijazah, izin dari guru saya itu udah lama sekali. Ya. Ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi gitu. Ya, padahal tuh enggak saya banget itu ya. Udah enggak seneng. Makanya sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Sa'ada, di banyak kitab bahwa menyebut nama Allah itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat, ketika dibuka hijabnya, nama Allah sendiri itu ada hijabnya. Gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan. Nah ini ilmunya Abah Guru dulu nih, satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai. Berarti dia nggak mengerti hakikatul huruf. Alif lam mim itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif lam ra ya. Apa lagi? Alif lam apa lagi? Alif lam mim sad, ada ha mim kaf ha ya ain sad. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali kalau doanya pakai kaf
ha, ya, ain, sad. Apa yang diminta jadi. Sayyidina Ali. Dan riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi As-Saghir ya. Ad-Darimi yang akidahnya agak kurang oke, tapi dia meriwayatkan ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu kaf itu ada maknanya sudah. Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya, ya. Oh. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahibul Ratib, Ratibul Haddad, siapa namanya? Al-Habib? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ilmunya, kutubnya para habaib. Dalam kitab Tasbitul Fuad, ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf-huruf nuraniyah. Makanya ribat tuh kita kasih nama nuraniyah. Itu bacanya nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Dan dulu para sadah Ba'lawiyah, kan Datuk Kelampayan kan juga masih zuriat, masih sayyid. Al-Idrus, ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu, alif, 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 alif. Nah, bidah nggak tuh? Bidah nggak tuh zikir begitu? Coba sebelum sampai ke sana. Zikir paling afdal apa? Hadisnya gimana? Afdalu dzikri la ilaha, zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Nih, ini zikir paling afdal, benar. Coba, huruf-huruf di situ ada berapa? Coba dihitung. La, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. Enggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi enggak la ilaha illallah? Jadi enggak? Enggak jadi. Coba buang satu huruf. Kita buang nih. Ya. Satu huruf la aja. Ini kita buang. Jadi enggak? Enggak jadi dia. Kita hapus ini, ya. Bacanya apa? A-ilah illallah. Jadi pertanyaan jadinya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau alifnya kita panjangin. Lamnya kita panjangin, alifnya kita hapus. Jadi begini. Lah. Maka baca la ilaha illallah di saat kita masih sadar mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah, sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya. Tapi kalau belum, mesti dikembalikan kepada hurufnya. La ilaha illallah. Kalau lama-lama tambah kenceng tuh, boleh. Setelah datang halnya. Kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari la ilaha illallah di mana? Apa ayat kursi? Coba ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illa. Nah, coba lihat. Ngantuk gak? Kalau ngantuk kita bubar deh.
Coba lihat. Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita biasa zikir begitu. Dalam bahasa Arab, lafaz yang ini, ya, lafaz illallah, ini disebut isbat. Apa arti isbat? Gak ada namanya isbat kan? Aman. Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan ilah. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas, tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada Kirom. Lebih luas ini mah nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah, para wali-wali Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tajalliku, ya, langit dan bumi. Innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya, yang mengisbatkan. Jadi iman itu isbat di kolbu. Jadi syarat orang talqinnya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya, bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masuk kalimah ke dalam kolbunya. Nah ini isbat namanya. Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya Syibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Asy-Syibli, dia lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talqinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah. Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu memainan saya. Ya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu, cukup Allah, Allah. Ya. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, nggak ada rasa juga. Nggak ada rasa juga, karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu ada rahasia di situ. Nah, nanti kita buka. Coba lihat. Allah. Di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran, Allahnya taruh depan. Allahu la ilaha illahu. Sekarangnya nama Allah diganti dengan huwa. Ya. Ini kita benerin dikit deh. Hu. Hu itu, huwau dalam bahasa Arab itu cuma zaidah. Asalnya cuma begini.
Atau begini aja. Silakan cari kalau yang pakar bahasa Arab silakan dicek apa fungsi waw di situ. Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kembali kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris he. Cocok logi gitu. Hu, he. Cocok apa cocok logi? Udah jawab sendiri deh ya. Who, he. Huwa. Ya. Tapi dari dulu kita bacanya hu. Salah satu wiridan kami yang kami dapat dari kecil itu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Benar? Suka gak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore, 70.000 malaikat membersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadamnya hu. Tuh gak tanggung-tanggung lah. Khadamnya hu. Itu malaikat ulwiyin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Bahkan di atasnya langit langsung kena hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya. Jadi orang baca nama Allah, baca hu itu sama. Allahu, maka ada zikir hu Allah, ada Allahu, benar gak? Ya. Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya, Paman? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam yang sudah lama, karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu jika dia wafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup. Lagi hidup dia punya anak, istri, punya kerjaan, punya bala, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu al-madad yang Allah berikan kepada mereka, dijamin dengan lafaz ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas, la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas. Buang. Itu bunyi enggak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin dikasih huruf itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha. Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu kalau orang lagi udah sakaratul maut gak bisa baca nama Allah, gak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya, dia baca apa? Di dalam ilmu zikir ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya. Karena hu itu adalah inti atau ujung daripada lafaz la ilaha
illallah. Kalau orang udah nyampe di ujung, ngapain dia balik gitu. Itu jawaban Imam Asyibli. Jawaban Imam Asyibli. Namun kita berdoa, kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. Habis itu mau pakai Allahu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Nah, maka kita bagilah. La ilaha illallah ini zikir lisan. Ya. Ini lisan. Allah itu kolbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir nafas. Zikir nafas. Coba baca la ilaha illallah kalau masuk WC makruh enggak? Makruh, bener. Kalau lagi sholat, kita baca apa masuknya? Allahu Akbar. Kenapa pakai Allah Akbar? Padahal afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya. Maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya, jadi kita ini bisa berzikir tanpa menyebut. Itulah zikir hu. Ya. Oleh Al-Qutub Asy-Syahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan napas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad ada lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu. Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung udah jadi 4. Digabung lagi. Huwallahu ahad udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Saya punya seorang guru, zikirnya hu itu aja. Hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut, itu zikirnya huwallah. Tadi udah 5 ya, itu dibalik. Allahu, udah 6. Hu ahad, udah 7. Tuh, banyak zikir tuh bisa. Jadi oleh ahli ilmu zikir, nggak ada di Quran itu yang dibuang. Satu huruf itu bermakna. Satu huruf bermakna. Dan satu huruf itu cahayanya, Masya Allah. Ya. Di antara huruf-huruf itu, yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, itu paling tinggi itu. Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan al-huruf an-nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya. Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi, kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, semua ditulis. Lalu dia berdoa, ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu gak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satupun. Gak ada perompak satupun. Apakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan enggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua. Ya. Nah, kembali ke hijab. Ya.
Apabila kita berzikir nih merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk. Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Pernah ngerasa gitu enggak? Terus pura-pura ngambil ini, gini. Nah, biar kedengaran sama orang. Biar kedengaran sama orang samping. Wah, samping saya orangnya nangis nih. Hatinya tersentuh nih. Hati-hati. Itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci, itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Mubarak, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat kata beliau, nangis itu ada 9 macam. Ada 9 macam tangisan. Semuanya ria kecuali satu. Tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nikah nangis, orang cerai nangis, lahir anak nangis, mati bapaknya nangis. Itu nangis biasa aja. Muhasabah bisa nangis, kejepit kakinya nangis. Apalagi putus cinta nangis, cintanya diterima nangis, banyak tangisan. Kata 9 itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak, tapi cuma satu tangis yang diterima Allah. Itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita ini mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci lah ya, insya Allah ya, amin. Senang aja dibilang suci. Ya, ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah maksiat, zikir, tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua, kegelapan. Ini kan cahaya, taat dari kecil, ilmu, nyantri, ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat tapi dia bingung. Kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir ikut pengajian tapi kok masih gelisah? Orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir, pas talqin, dia lihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis. Kok dia gak nangis? Di situ dia merasa sesuatu, apa yang salah dalam diriku? Berdoalah dia, ya Allah, kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan. Kalau orang taat sekarang dia maksiat. Keenakan maksiat. Tapi selesai maksiat, setan pergi, setan ngetawain dia kemudian sadar, ya Allah, saya barusan maksiat. Dia segera pulang, dia ambil sajadah, dia mandi tobat, dan dia kemudian sholat tobat. Baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka gak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana gak boleh GR, sok suci kalau taat. Itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Notoilah Sekandari ya.
maksiatun awrasat dhillan wa, orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina wan kisaran, ya, hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik. Ini bukan nyuruh maksiat loh ya. Ini saya nggak nyuruh maksiat loh besok. Lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istikbara, orang sombong. Jadi terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain. Ada hijab lain, berlapis terus. Beginilah terus. Enggak ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya. Selalu. Coba rasakan, sholat subuh besok pagi. Pulang, tetangga kita enggak sholat subuh. Dalam hati ngomong apa? Munafik. Nabi ngomong, sholat yang paling berat itu bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Sepertinya dia munafik. Antum sholat, tapi sholat yang bercahaya itu, di dalamnya ternyata ada kegelapan. Maka hati-hati. Ya. Karomah, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong, gak ada orang lebih sakti daripada saya. Itu saya sering dengar orang begitu. Berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa, karomah itu sendiri bahasa Arab. Itu artinya kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya, diberilah dia karomah. Kalau Allah gak pemurah, gak dikasih. Dia lupa dengan itu. Maka suatu kali ada seorang murid dahulu, dapat ijazah dari gurunya, kamu sholawat nih, ntar ketemu Nabi. Sholawatlah dia bertahun-tahun gak ketemu Nabi. Sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, gak jadi syak. Dia sholawat lagi. Ribuan udah gak pakai hitungan dia, ngitungnya cuma sampai 1000. Kalau udah 1000 dia gak ngitung. Ketika suatu hari Jumat, mau berangkat Jumatan, si murid ini mau sholat duha, tertidur. Mau wiridan, mau salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah SAW. Bangun tidur, ini cerita pendeknya. Dia bingung, lah saya sholawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kitab Al-Hikam, ketemu di dalam Hikam. Ya, kenapa Allah memberikan warid? Itu namanya warid. Warid itu anugerah dari Allah. Bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini, yang ngamalin sholawat ini, sholawat itu, pengen kaya baca waqiah ya. Kok nggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kayak orang kaya, tapi bukan kaya. Kenapa? Karena kita diberikan warid anugerah bukan karena wirid itu, tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya, di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja.